Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devan Tri Oktavanhan dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 111 Jakarta dengan nomor absen 17. Di video kali ini saya akan menjelaskan serta membahas soal-soal mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung kita bahas. Let's go. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal mengenai kaidah kebahasaan teks cerita sejarah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Nah, umumnya kaidah kebahasaan teks cerita sejarah memiliki dua kaidah kebahasaan. Yang pertama ada konjungsi temporal dan yang kedua ada kelompok kata, di mana kelompok kata ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kelompok nomina, yang kedua ada kelompok verba, dan yang terakhir ada kelompok nomina atau hasil nominalisasi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada waktu dan berfungsi sebagai alat kekohesifan yang memuat rentan peristiwa menjadi padu. Konjungsi temporal sebagai penanda adverbial waktu. Nah, di konjungsi temporal ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada konjungsi temporal sederajat, contohnya sebelumnya dan sesudahnya. Yang kedua ada konjungsi temporal tidak sederajat, contohnya seperti apabila, bila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, dan lain sebagainya. Dan kelompok kata, apa sih kelompok kata itu? Kelompok kata adalah dua kata atau lebih yang tidak predikatif. Kelompok kata tersebut menduduki satu fungsi kalimat saja atau seperti misalnya subjek saja, predikat saja, objek saja, lengkap saja, atau keterangan saja. Nah, kelompok kata ini seperti yang dibilang tadi itu terdiri dari beberapa bagian. Nah, kita bahas nih. Nah, yang pertama ada kelompok nomina. Kelompok nomina adalah kelompok kata yang intinya berjenis kata nomina. Dengan perkataan lain, kelompok nomina dibentuk dengan memperluas kata benda. Ada tiga jenis kelompok nomina, antara lain yang pertama kelompok nomina koordinatif atau tidak saling menerangkan. Cirinya dapat disisipi konjungsi dan atau. Yang kedua ada kelompok nomina modifikatif atau mewatasi. Cirinya terdapat kata pewatas yang menerangkan inti kelompok kata yang berjenis kata benda. Nah, contohnya ini meja kayu, berarti kayu sebagai pewatas. Yang ketiga ada kelompok nomina apositif atau keterangan tambahan. Cirinya kelompok kata diapit oleh dua tanda koma. Nah, yang kedua ada kelompok verba. Kelompok verba adalah kelompok kata yang intinya berjenis kata verba. Dengan perkataan lain, kelompok verba dibentuk dengan memperluas kata kerja. Ada tiga jenis kelompok verba, yaitu yang pertama ada kelompok verba koordinatif atau tidak saling menerangkan. Cirinya dapat disisipi konjungsi dan atau. Yang kedua ada kelompok verba modifikatif atau mewatasi. Cirinya terdapat kata pewatas yang menerangkan inti kelompok kata yang berjenis kata kerja. Yang ketiga ada kelompok verba apositif atau keterangan tambahan. Cirinya kelompok kata diapit oleh dua tanda koma. Nah, yang terakhir ada nominalisasi, adalah proses pembentukan nomina dari kelas kata lain karena mendapat imbuhan atau afiks. Afiks pembentuk nomina antara lain ada sufiks, konfiks, prefiks, sufiks serapan, dan infiks. Nah, setelah kita mengetahui tentang kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah, alangkah baiknya kita membahas soal-soal mengenai kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Nah, kita lihat soal nomor pertama. Perhatikan cuplikan teks di bawah ini. Sejak diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1953, tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kini Hari Ibu banyak dirayakan sebagai bentuk terima kasih kepada ibu kandung. Inti dari frasa semangat wanita Indonesia adalah, untuk menjawab soal nomor 1 ini kita harus memahami dulu kalimatnya. Yang ditanyakan adalah pada kalimat semangat wanita Indonesia, di mana frasa semangat wanita Indonesia ini intinya itu adalah semangat. Sebagai wanita Indonesia itu kita harus semangat. Jadi inti dari semangat
wanita Indonesia adalah semangat, karena wanita Indonesia itu adalah bukan inti dari frasanya. Mengerti ya? Kita lanjut soal ke nomor 2. Perhatikan cuplikan teks di bawah ini. Sejak diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret Presiden nomor 316 tahun 1953 tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu di Indonesia. Penetapan ini bertujuan untuk merayakan semangat wanita Indonesia dan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini Hari Ibu banyak dirayakan sebagai bentuk terima kasih kepada ibu kandung. Kaidah kebahasaan yang mencolok dari teks di atas adalah, nah untuk menjawab soal nomor 2 ini kita juga harus mencermati kalimatnya. Soal yang ditanyakan adalah kaidah kebahasaan yang paling mencolok. Nah, kaidah kebahasaan yang paling mencolok adalah konjungsi temporal karena dibuktikan dengan adanya kata sejak dan kini. Ciri lain yang disebutkan dalam pilihan jawaban ini tidak muncul sehingga jawabannya adalah konjungsi temporal. Mengerti? Oke, lanjut nomor 3 ya. Perhatikan penggalan teks cerita sejarah di bawah ini. Karena tertimpa reruntuhan bangunan dikarenakan konstruksi bangunan yang tidak aman, akibat gempa juga terjadi eksodus besar-besaran warga yang tinggal di sekitar pantai ke tempat lain karena adanya isu akan datangnya gelombang tsunami. Kalimat yang bercetak tebal termasuk di dalam kaidah teks cerita ulang bagian. Nah, yang kalimat bercetak tebal adalah gelombang tsunami. Nah, gelombang tsunami ini termasuk ke kaidah apa sih? Nah, jawabannya adalah adverbial, frasa adverbial. Kenapa? Karena frasa adverbial merupakan gabungan dua kata yang salah satu katanya menerangkan kata satunya. Tadi kan gelombang tsunami. Nah, termasuk frasa adverbial karena kata gelombang menerangkan kata tsunami yang berarti gelombang yang dihasilkan dari bencana tsunami. Tsunami itu nama bencananya, sedangkan gelombang adalah yang dihasilkan dari bencana tsunaminya. Gitu teman-teman, ngerti ya? Nah, lanjut nomor 4. Bacalah teks berikut. Sebelum terbentuknya ASEAN pada 1967, beberapa negara di Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk membentuk kerjasama regional di kawasan ini. Yang merupakan frase verbal pada kalimat di atas adalah, nah, untuk menjawab pertanyaan pada soal nomor 4 ini, kita harus mengetahui bahwa frasa adverbial adalah kata kerja yang dilakukan oleh objek. Baik objek itu akan melakukan atau sudah melakukan. Nah, pada pilihan jawaban terlihat sekali bahwa jawabannya adalah yang B, telah melakukan, karena telah melakukan berarti objek tersebut sudah melakukan atau habis melakukan kegiatan yang diceritakan pada penggalan teksnya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nomor 5. Bacalah teks berikut. SCAFE dibentuk pada 28 Mei 1947 yang kemudian diubah menjadi ESCAP atau Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, yaitu badan khusus PBB yang banyak memberikan inspirasi bagi pertumbuhan kerjasama regional di Asia Tenggara. Kata yang mengalami nominalisasi dalam kalimat di atas adalah kata. Nah, kita harus mengetahui ini bahwa nominalisasi itu kan tadi kata nomina yang mendapat imbuhan atau afiks. Nah, kita lihat pada pilihan jawaban yang tepat itu apa sih? Ternyata yang tepat itu jawabannya D, pertumbuhan, karena pertumbuhan ini kata dasarnya tumbuh. Nah, kemudian dia mendapat kata imbuhan atau afiks yaitu konfiks, perdanan, makanya jadi pertumbuhan. Nah, begitu berarti jawabannya D. Makanya teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.